Jadi yang paling diinginkan ternyata hidup bahagia. Orang korupsi tadinya ingin bahagia, makanya dia korupsi. Orang berzina tadinya ingin bahagia. Orang mabok, narkoba, judol tadinya ingin bahagia, tapi pasti tidak bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu ada kuncinya. Apa kunci bahagia? Coba yang tahu. Berarti ini tidak ada yang bahagia sama ini. Benaring dia, sama nawanya itu aja. Apa kunci hidup bahagia? Daripada mimpi sabar, pangkas wajah teh menimbul musuhna. Kunci bahagia itu bukan uang, bukan harta, bukan gelar, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan penampilan, bukan popularitas, bukan memuaskan nafsu. Kunci bahagia itu dua: satu iman, dua amal soleh. Bahagia di dunia namanya hayatan thayyibah. Dalilnya apa? Surat An-Nahl 97. Ulangi. Surat An-Nahl 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, hidup yang bahagia, tenang dalam segala keadaan, hidupnya tercukupi keperluannya. Yang penting hidup ini bukan kaya, tapi tiap perlu, bukan ada cukup, ada juga tidak cukup, masih stres. Perlu 2 juta, ada 2.000. Hayatan thayyibah itu tiap perlu cukup. Perlu buat makan cukup, perlu buat berbagi makanan cukup, perlu untuk anak sekolah cukup, perlu buat bantu saudara sekolah cukup, perlu buat bikin sekolah. Orang yang hayatan thayyibah tiap perlu cukup, itu yang enak. Orang yang hayatan thayyibah, yang kehidupannya baik, ibadahnya enak, akhlaknya mulia, kejadian apapun dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, dihormati, difitnah, sehat, sakit, anteng aja, enggak pakai ribet. Apa yang membuat orang seperti ini? Iman dan amal soleh. Jadi kalau ibu bapak kurang bahagia, artinya apa? Jadi orang kurang bahagia itu walaupun kaya, walaupun punya jabatan, pasti tidak bahagia, kecuali kalau yang punyanya itu kuat iman dan dijadikan amal saleh. Kalau kaya pasti bahagia, Allah tidak adil, karena tidak semua orang ditakdirkan kaya, betul? Kalau jabatan bikin bahagia,
berarti paling bahagia di Indonesia Pak Jokowi. Sepertinya lagi kurang bahagia. Kalau cakep pasti bahagia, berarti kita nggak ada yang bahagia. Itu masa saling menolong. Tahu ciri orang kurang iman? Ada 3. 1. Orang kurang iman ciri pertama selalu cemas dengan yang belum terjadi. Namanya GTA, galau tiada akhir. Atau tiap ingat nanti, besok, yang akan datang, cemas di sini. Ingat suami gebek, pas ngajak gebek, ningali patuangan rempon. Ada orang yang kalau ingat sesuatu langsung cemas. Kenapa? Karena kurang iman. Emang kalau orang beriman kuat bagaimana? Tenang we. Tapi nanti rezeki saya gimana? Jawab. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Jawab. Allah. Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Allah. Besok lusa yang akan datang yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ada Allah. Gimana kalau saya pensiun? Gak ada masalah. Sepanjang ada umur, ada rezeki. Rezeki itu baru berhenti kalau mati. Bagaimana kalau saya meninggal? Dikubur. Ciri orang kurang iman cemas. Kalau orang yakin ada Allah. Apa dalilnya? At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Tenang, tenang. Jangan takut, ada Allah yang maha kaya, yang maha baik, yang selama ini aja menjaga, mengurus kita. Tidak pernah kita dizolimi oleh Allah, walaupun kitanya ngaco. Benar? Model-model kita ini, kalau Allah pemarah, tinggal disambar petir, beres. Sholat tidak khusyuk, belang betong, ngaji nggak bisa, zikir jarang, sedekah pelit, mau mulut banyak omong, mata tukang noong, pikiran ngaco. Harusnya model-model kita ngejelebet, disambar petir, gosong, selesai. Tapi Allah maha baik, malah ditakdirkan ada pengajian ini supaya ilmunya nambah. Sebab pupuk iman adalah ilmu. 2. Ciri kedua orang kurang iman, terbelenggu oleh masa lalu. Kalau ke depan cemas, kalau ingat yang lalu sedih, kecewa, sakit hati, tidak bisa move on, jadinya sering on. Ya. Orang-orang yang kurang iman ribet dengan masa lalu. Ada yang hilang sedih, sakit hati, dendam. Jadi kalau udah ingat dulu tuh gak ada bahagianya. Ada yang meninggal, gak bisa lupa, jadi sengsara. Ada yang pernah ketipu, ingat terus. Suami pernah tergelincir,
sakit hati terus, diungkit-ungkit terus. Padahal yang lalu sudah berlalu. Pernah lihat tayangan di medsos? Ini ciri orang kurang iman ya. Ibu-ibu naik ojek, turun dari ojek, sesudah bayar, tukang ojek nanya, "Ibu, kenapa saya dikasih bintang 1? Apa salah saya?" Ibu itu langsung buka helm, buka masker. Ingat tidak? Saya waktu SMA dulu, saya bucin sama kamu. Kamu nolak. Udah ini ingat zaman SMA. Ini berarti masa bucin SMA dendam sampai. Tahu bucin apa? Bukan cinta. Yang lalu sudah berlalu, memang sudah takdirnya begitu. Dalilnya apa? Ini kalau nanti di rumah dibuka lagi dalil ini akan membuat tenang. Yang lalu dalilnya dengar surat Al-Hadid ayat 22-23. Ulangi. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Nanti kalau udah ingat yang lalu buka surat ini ya, ayat ini. Ma asaba min musibatin fil ardh. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Gempa, kebakaran, perang, segala jenis musibah. Wala fi anfusikum, juga pada dirimu. Jerawat, sariawan, bisul, roti tajong, digegel anjing, difitnah, ketipu, apa saja musibah yang menimpa dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami mewujudkan. Jadi sadayana teh para poster tulis kapan katipu, kapan ditajong, kapan digegel anjing, semuanya itu sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat 23-nya, "Hikaila ta'sau 'ala ma fatakum", supaya kamu jangan terlalu sedih kalau ada kejadian yang tidak cocok, yang luput darimu. Memang tos kedahna kitu, tos tertulis takdirna bakal terjadi begitu. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu gembira kalau Allah ngasih sesuatu. Wah, anak bintang kelas, oh ini sukses, itu kan udah tertulis semuanya di lauh mahfuz. Jadi jangan terlalu gembira dan tidak ada yang tidak tertulis. Kalau baik ini catatannya, kalau buruk ini takdirnya. Kalau rajin sholat ini takdirnya, kalau tara sholat ini takdirnya. Kalau senang sedekah takdirnya dicukupi, kalau sedang sedekah balak ditolak, kalau pelit korek kedeput butut kasir cap jahe, dirinya gelisah, digegel anjing, pistoleta, motor hilang. Karena setiap perbuatan akan ada balasan. Semua tertulis. Kalau kamu milih yang Allah sukai, eta takdirnya. Kalau kamu milih yang Allah murkai, ini takdirnya. Tidak ada yang tidak tertulis di lauh mahfuz. Tenang, kalau udah terjadi teh udah. Tapi gimana saya ditipu? Ingat, setiap kepahitan diundang oleh dosa sendiri. Apa? Setiap kepahitan. Si kompak
Memang ada dalilnya, ada. Surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Semua kebaikan yang datang ke kita dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Keburukan apapun yang menimpa karena perbuatanmu sendiri. Kenapa saya kecopetan? Periksa suka sedekah tidak? Suka. Berapa? Jumatan? Berapa? Setiap perbuatan kembali kepada pembuatnya. Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat jelek, maka kejelekan itu kembali kepada dirimu sendiri. Paham tos? Jadi siapa yang membuat diri kita susah? Jawab. Musibah diundang oleh siapa? Pintar. Jadi yang membuat diri kita sengsara siapa? Cerdas. Kalau di sini ada batu nih, di sana ada makanan enak, saya tidak lihat. Di sebelah kiri ada ular berbisa yang bahaya. Mana yang paling penting? Informasi tentang makanan yang enak, yang kita suka, atau tentang ular yang bahaya? Jawab. Kenapa? Bahaya. Ternyata yang penting bagi kita itu adalah kita tahu apa yang bahaya, betul? Sekarang yang membahayakan ibu-ibu, bapak-bapak siapa? Dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Nah, atuh mikiran tetangga wae. Abdi ke ngarang wae. Ibu teh lieur teh ngarang wae. Bu, ibu, mana yang membahayakan seorang istri? Dosa kesalahan suami atau dosa kesalahan diri sendiri? Jawab. Kenapa menyelidiki suami wae? Bu, dengerin aku, kita mau yang bahagia enggak? Stop menyelidiki suami, stop. Jangan buka-buka HP suami. Dan suaminya juga nggak punya HP. Ibu mah, coba yang suka buka HP suami, hati jadi tenang atau jadi tambah galau? Makanya jangan dibilangin. Urusan jadi beres atau nambah? Oh, cek abdi kayak ulah. Bu, nanti di akhirat masing-masing dihisabnya. Ibu kalau mau bahagia, sibuk aja periksa dosa sendiri. Tobat itu bikin tenang. Memeriksa dosa suami liar. Lebih baik tidak tahu dosa suami tapi suami jadi soleh daripada diselidiki tetap ngaco, tambah ngaco. Lagi ini banyak wanita. Cuma sendiri lelakinya. Siapa aja. Sini,
karyawannya laki perempuan? Ketua ini karyawan bungkul bukan? Alhamdulillah, nggak apa-apa. Tua-tua gue. Mana wae pikirna semua. Laki-laki, mana yang bahaya untuk laki-laki? Dosa kesalahan istri atau dosa kesalahan diri sendiri? Jawab. Enak aja, dua-duanya. Lelaki itu kepala keluarga. Ada dosa istri yang dipikul oleh dirinya sendiri, ada dosa istri yang dipikul oleh suami gara-gara suaminya nggak benar, nggak bisa jadi contoh, tidak dididik dan melatih istrinya jadi benar. Kita sengsara oleh perbuatan sendiri. Ciri yang ketiga, orang yang lemah iman adalah capek hati, capek pikiran. Yang sekarang wirid wae. Kalau perempuan namina ceribet, salakina mangruwet. Ada orang yang ilah nih, ciri orang kurang iman mah segala urusan itu jadi ribet. Kalau ngomong gak enak omongannya, celetak-celetuk wae. Ciri orang kurang iman bisa ada wae, celetak-celetuk, segala dikomentari, segala ditanyakan, segala diceritakan yang gak ada manfaat, tapi gak enak omongannya. Mengeluh, mencela, curiga, pokoknya mah teu enak we hari-hari. Jadi kurang iman makin ribet aja. Bangun tidur, oh nonsia, padahal manehna heuai. Masuk ke kamar mandi, kunaon cai tinggal sakieu? Mau makan, Bu, makan nasi goreng, gak mau. Pengen yang bagus, jangan yang goreng. Eta we Bu, bubur, bubur eta mah kerupukna leutik. Semua dicela sambil dimakan. Ada orang yang ngomel aja. Pernah dengar nggak yang seperti itu? Pernah dengar tidak? Jelas tidak suaranya? Pasti jelas suara sendiri. Eta teh kurang iman. Dajami anu iman mah kuat mah antem, tenang, adem, sejuk menyejukkan, tentram menenteramkan. Kalau ketemu dengan orang yang kuat iman mah kita ikut bahagia. Ketemu dengan orang kurang iman riweuh. Mikir kumaha tuh bila nama bodoh kurang iman. Jadi wae yang bodoh ya Allah bersalaki abdi itu kurang iman. Jadi padahal buanana kurang iman. Apa yang menyebabkannya jadi ribut seperti ini? Dua penyebab. Kenapa orang teh jadi tidak bahagia? Intinya mah karena kurang iman dan kurang amal soleh. Kenapa orang kurang iman dan kurang amal soleh? Penyebab utamanya adalah kurang paham ilmu agama. Ini intinya. Jadi kalau bapak ibu jarang ke pengajian, jarang dengar ceramah, jarang baca buku agama, jarang gaul dengan orang-orang yang paham agama, tos lieu wae. Kenapa? Oh iya, kalau orang tidak paham agama, dia tidak ngerti, nggak ngerti hidup ini mau apa. Tidak kenal ke Allah. Kalau tidak kenal ke Allah,
pasti Tuhannya teh duniawi dan nafsu. Capek, makanya ada yang lari memabok, disangkanya mabok bekal bahagia, boro-boro bahagia, tidak akan pernah. Dia waktu mabok lupa sedikit, tapi sesudah itu ingat lagi, makin dia, sebab orang pada tidak respect kepada para pemabok. Ada yang lari ke narkoba, pasti apa sangsara. Itu mah racun. Gak ada cerita orang bahagia dengan narkoba. Terus terjerat narkoba, akibatnya maling ini, maling itu, karena uangnya habis. Tidak ada bahagia pada barang haram. Ada yang selingkuh, berzina, begilian karena penyakit kelamin. Makanya kalau mau tenang dan bahagia, ada yang main game begilian. Ngapain main game buang-buang waktu? Tidak pernah akan bahagia dengan kesia-siaan. Bahagia mah sederhana. Satu, banyak belajar agama. Ini ketemu ini tenang tidak? Keluar dekat. Padahal saya nggak bagi apa-apa, kue enggak, uang enggak, buah-buahan enggak, ngebagikan apa ini? Hebatnya ilmu teh dibagikan teh nggak pernah habis, malah nambah. Makanya maaf nih, Bapak, Ibu, ada yang belum nikah tidak di sini? Saya nggak ada maksud ya. Tenang. Kalau mau cari suami, yang belum nikah, mau nggak punya suami yang ganteng? Udah ganteng, pintar, mau tidak? Udah ganteng, pintar, banyak uangnya, mau tidak? Udah ganteng, pintar, banyak uangnya, tapi akhlaknya bejat. Oh, ada harapan. Belum punya pasangan ya. Akhlak baik itu buah dari iman. Iman itu pupuknya ilmu. Jadi kalau kurang ilmu agama, dia pasti kurang iman. Kalau kurang iman, kurang baik akhlaknya. Ini rumusnya. Hartos. Istri saya ini tukang pengajian. Sehari 3 kali kayak makan obat. Tapi kenapa kok yang berubah cuma seragamnya? Kelakuannya mah awet. Judesna, cerewetna, bau hitutna. Yang meningkat teh ternyata bukan meningkat iman, tapi meningkat cicilannya. Kenapa ada ibu-ibu rajin pengajian tapi tetap kurang bahagia? Karena tidak sibuk dengan mengamalkan ilmu, baru sibuk datang ke pengajian. Apa artinya tahu ilmu sholat kalau tidak sholat? Makanya pupuk iman itu cari ilmu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Udah dapat ilmu, mujahadah, amalkan, naik eta iman. Gampang Bu, menaikkan iman mah. Cari ilmu, amalkan, nggak usah segala diamalkan. Dapat dikit, tangkap, amalkan, lihat nanti. Sekarang saya mau ngasih amalannya dikit, mau? Ya kan wajah-wajah banyak masalahnya. Mencing dandannya dah katingali, aura lihat nanti. Nih mau tahu kenapa ibu-ibu diet baik? Khusyuan mana Bu? Sholat atau dandan?
Jadi itu mah riuh. Sibuk dengan penilaian orang, bukan sibuk dengan penilaian. Ai sholatnya meni gesit, kecepek beres. Ngomong-ngomong, apakah wanita boleh ingin kelihatan cantik? Benar, boleh. Yang tidak boleh itu lelaki ingin kelihatan cantik. Masalah. Jadi boleh wanita ingin kelihatan cantik? Boleh. Untuk siapa? Suami siapa? Pernahkah ibu dandan seperti ini di hadapan suami? Maka rohong. Justru suami kebagian sesa. Ke pengajian dandan, ke pasar dandan, ke undangan dandan. Ketemu siapa? Agim deh. Nah, pulang ke rumah ketemu Daster. Ruwing. Mau pergi pakai minyak wangi, pulang tinggal kelek. Itu yang bikin tidak bahagia, Bu. Salah alamat, amanah. Teruskan. Boleh. Nyimpen judulnya di atas. Terserah aja yang apa judul, pokoknya mah beres lah. Jangan jauh dari majelis ilmu. Jangan jauh dari orang-orang berilmu. Jangan jauh dari tempat mencari ilmu. Ini awalnya hidup bahagia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah, ini orang bekal baik, ini orang bekal bahagia, ini orang bekal mulia. Apa yang dikasih oleh Allah? Uang? Bukan. Gelar? Bukan. Popularitas? Bukan. Itu bukan tanda sukses, itu casing. Ciri orang yang dikehendaki Allah baik, dibuat paham agama, senang belajar dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, serta belajar agama dari ilmu yang benar. Jangan salah guru. Jauh dari ilmu agama, manggawe, liar, pasti liar. Kemarin ditangkap 12 orang, 6 pasang suami istri, ditangkap polisi. Kenapa? Na'udzubillah, tukar-tukar pasangan. Ditangkap dalam keadaan tanpa, saya nggak kuat menyebutnya, tidak sopan, seperti hewan. Ini orang-orang kurang iman seperti ini. Jadi orang itu jatuh karena dua hal: satu, lemah ilmu agamanya, dan yang kedua, kalah oleh nafsunya. Etak yang membuat hidup menderita, lemah belajar agama dan kalah oleh nafsu. Termasuk yang ibu-ibu, bapak-bapak yang ke pesantren ngaji tapi tidak mujahadah mengalahkan nafsu, pasti masalah. Nafsu naon wae, males juga nafsu. Tahajud jangan. Dengar, Bu, sepertiga malam terakhir Allah sukanya kita tahajud atau tidur?
Nafsu sukanya kita tahajud atau tidur? Ibunya gimana? Tahajud atau tidur? Oh, jujur ya, kau langsung soleha, anu asli. Karena kita kalah oleh nafsu, jadi samsara. Contoh, punya uang 2 lembar, 120.000. Ada kotak infak lewat, yang berapa yang dimasuki? 20.000, bagus jujurnya. Ternyata bukan 2 lembar, 3 lembar, 125. Jadinya yang mana? 5.000. Ya Allah, keselip, ternyata 4 lembar, 127. Jadi yang mana keputusannya? Oh, satu lagi. Hartos itu ya. Jadi kalah oleh nafsu samsara. Baik. Ali Imran 134. Ini untuk yang banyak masalah ya, yang sesuai dengan judul. Gimana supaya urusan saya beres, hati saya tenang sesudah saya bertekad belajar agama, apa yang harus saya amalkan? Nih, Ali Imran 134. Ciri orang takwa, ciri orang bahagia, ciri orang yang hidupnya bakal ditulung oleh Allah. Ali Imran 134 dan 135. 5 amalan. Mau mengamalkannya? Kalau mau, kalau tidak sih jelas hadirin. Itu siang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Ciri pertama orang takwa, orang yang hidupnya bakal bahagia, orang yang hidupnya bakal ditolong oleh Allah apapun masalahnya, adalah senang berinfak dalam lapang dan sempit. Hartos janten bapak ibu yang pelit, korek, kedekut, butut kasir, cap jahe, ngerege, tos, wilujeng liur. Tidak ada bahagia bagi orang pelit, tidak ada tenang bagi orang yang korek, terbiasa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Pertama senang berinfak, 2 menahan amarah. 3 wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Nih, saya beritahu dulu amalannya ya, nanti penjelasannya. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan yang kelima, saya bacakan terjemah ringkasnya, yaitu orang yang ketika berbuat salah segera ingat Allah dan tobat. Jadi orang yang takwa itu bukan orang tidak punya dosa, tapi yang segera bertobat. 1, apa? Senang berinfak. Ayo kerja rekening pelit. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah, kecuali nambah. Ada peneliti profesor dari Universitas Harvard University,
25 tahun meneliti. Dia bukan orang Islam, bahkan bukan orang beragama. 25 tahun menyelidiki. Ternyata setiap orang yang senang berbagi, kalau kita mau bersedekah, charity, menurut penelitian ilmiah selalu bertambah rezeki. Tidak ada yang berkurang. Ini nyata. Di dalam ilmu pidato, kalau ada yang bergerak, pasti semua melihat yang bergerak. Ya, terima kasih. Ya, mungkin panitianya mengerti apa yang harus dilakukan ya, yang ngajak. Ya, anak kecil mah nggak ngerti, betul tidak yang ngerti panitia. Oh, kan selamanya jangan marah, jadi saya boleh marah. Bu, Pak, jadi tidak akan pernah berkurang harta. Hanya karena setan aja membisiki kita takut miskin, takut berkurang, jadi pelit. Padahal nambah harta itu benar sih. Ayo, nggak boleh. Ada yang pelit-pelitan lagi. Nggak usah semua. Sudah lihatnya ke sini ya. Ini ngelihat itu wae nanti. Nah, jadi hasil Halo. Salih kasetnya. Di dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, pasti yang dilihat yang bergerak. Oh, cari cing lagi payung. itu di mana? Iya, dia bergerak cing. Please, Pak. Ini teorinya begitu. Setiap ada yang bergerak, pasti jamaah terdistraksi namanya, akan hilang fokus. Ya. Udah dari tadi juga kan mau tertib saya, sama ada wajah yang ini ya. Nah, untung pelajarannya pelajaran jangan marah. Senyum ya, malah. Lanjut. Ayo mulai sekarang tiada pagi tanpa sholat. Bahkan Pak, dalam penelitian lelaki yang senang sedekah, ini ilmiah nih Pak, bukan omongan orang Islam, tapi hasil penelitian psikolog. Lelaki dan juga wanita yang senang sedekah itu jauh lebih rupawan dibanding yang pelit. Bahkan ada yang sudah nikah 25 tahun, istrinya lebih terpesona ke suaminya, lebih ganteng gara-gara suaminya senang sedekah. Jadi udah teh siga kieu pelit. Ibu pengen kelihatan lebih gelis, bukan oleh make up, oleh sedekah. Kenapa sedekah? Karena orang yang sedekah itu gini Bu, udah lepas dari keinginan untuk ego ke dirinya, udah lebih senang membahagiakan orang lain. Dan ingat ya, bahagia itu bukan dibahagiakan, bahagia itu membahagiakan. Ibu, bapak makin ingin dibahagiakan, makin tidak bahagia. Ibu, bapak makin senang membahagiakan, makin bahagia. Udah mau ngapain duit segala dibeli sana sini? Sedekah. Uang saya sedikit, itu dalilnya juga dalam lapang dan sempit. Kita punya roti satu, bagi dua. Ternyata dua-duanya pengen kasihin dua-duanya. Nanti akan ada rezeki lain. Tidak akan dirugikan. Hati tenang, pikiran jernih, Allah akan melipat gandakan rezeki, musibah akan ditolak, dosa digugurkan, dan orang akan sayang ke kita berkah dari senang bersedekah.
Setan membisiki takut miskin. Gampang. Setan membisiki takut miskin, keluarin aja. Karena kalau enggak kita keluarkan, Allah ngambil keluar juga. Pernah ada pengajian begini, pemuda kotak infak lewat, dia ngeluarin uang 2 lembar, 100.000 dan 1.000. Dia mikir yang mana yang saya sedekahkan. Dipikir, dipertimbangkan, akhirnya dia putuskan yang 100.000 yang dilipat dan dimasukkan ke saku, yang 1.000 masuk ke kotak infak. Baru juga masuk 1.000 teh ya. Ini nyata nih. Tiba-tiba dari belakang kakek-kakek ngepuk. Ada apa kek? Ngasih uang 100.000. Si Aki teh hebat, nggak kelihatan kaya, nggak kelihatan keren, sedekahnya 100.000. Hebat, masukin ke kotak infak. Baru juga masuk, ditepuk lagi dari belakang. Nah, Ki, eta raga tina saku. Mantap, habis cerita. Ngerti tidak? Mau kayak gitu. Orang yang pelit, kalau Allah mau ngambil, keluar juga duitnya. Tinggal kasih penyakit keluar. Adik pernah cerita gini, ada orang punya kebun binatang 50.000, boleh dia, nggak ada yang mau. Turun 20.000, nggak ada yang mau. Gratis ya ke kebun binatang, kalau masuk, udah pada masuk kan, dikunci pintu, singa dikeluarin. Wah, pada lari kan, pintu dikunci, buka, harus bayar 300.000, bayar gitu. Kita kan begitu, pelit, kena penyakit, gelontor keluar, betul tidak? Juta, puluh juta. Padahal penolak bala itu sedekah. Bagi ibu-ibu hoyong katingali langkung gelis di aslina, sedekah. Bagi ibu-ibu yang tidak mau digigit anjing, sedekah. Bagi yang merasa banyak dosa ingin diampuni Allah, sedekah. Bagi yang ingin doa-doanya diijabah, sedekah. Bagi yang ingin rumah tangganya sakinah, sedekah. Pokoknya mah paten lah sedekah. Paten dan tidak akan berkurang harganya. Pasti dengan izin Allah. Amalkan. Kalau ada yang jadi miskin gara-gara sedekah, beritahu saya. Masih tahu aja. Saya pengen tahu. Ini bengong. Tapi punya uang, potong 5%. Berapa kali 5%? Dapat uang 1 juta, berarti berapa? 50. Bagikan. Dapat uang 3 juta, 5% berapa? 150. Sedekahkan. Pokoknya langsung. Jadi miskin tidak? Tidak. Nanti naik. Jangan 5%, naik 10%. Dapat 1 juta, 100.000 sedekah. Terakhir, orang miskin makan, beli orang yang susah. Dapat 4 juta, 400.000 sedekah ke 10%. Jadi miskin tidak? Naik 20%. Dapat 1 juta, 200.000. Naik. Kenapa jadi tegang begini? Saya lihat wajahnya ini.
5% senyum. Sepuluh menit lagi. Kalau saya sih senang 10 menit lagi bisa pulang. Oke. Kalau Abdi katakan nasihat surat. Gimana ini udahan aja Pak? Gini aja, kita lanjutkan di tempat lain ya. Salah saya tadi, saya tidak tahu berapa menit ya, tapi nggak apa-apa. Jadi, 1, senang sedekah. 2, jangan marah-marah. Pemarah itu sulit kecenderungan. Ibu bapak yang suka marah, hidupnya tidak akan bahagia, tidak akan disukai orang, senantiasa akan bermasalah dan jauh dari pertolongan Allah. Ingat baik-baik itu ya. Tahan marah, kunci pertolongan Allah. Tidak ada cerita orang bahagia dan disukai para pemarah. Marah itu tanda kelemahan. Orang perkasa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Dia bisa menahan amarah. Halo. Tuh ingat baik-baik ya. Setiap jadi pemarah, setiap kali pula jauh dari pertolongan Allah. Orang takwa itu salah satu cirinya menahan amarah. Makin banyak marah, makin tidak bahagia, makin hina dan jauh dari pertolongan Allah. 3. Amalan ketiga, wan'afina 'anil nas, maafkan orang-orang. Tidak ada dendam di hati. Maafkan. Maafkan. Walaupun dia menghina, walaupun dia pernah berbuat jelek, maafkan. Itu kuncinya. Kunci bahagia itu pemaaf. Dan kalau kita memaafkan, Allah akan mengampuni dosa kita. Urusan kita dibereskan, hutang dibayarkan, kontrakan ada rezekinya. Pemaaf itu kunci pertolongan Allah. Jangan balas dendam, jangan balas keburukan dengan keburukan. Al-Quran, Allah menjamin pemaaf itu akan dibahagiakan oleh Allah. Pegang ini baik-baik. Bu, kalau salah maunya dimarah oleh suami atau dinasehati dengan lemah lembut? Nasehatnya mau panjang lebar atau ringkas? Maukah diungkit-ungkit kesalahan ibu? Kalau udah dinasehatin maunya dimaafkan tidak? Mau dimaafkan tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Coba lakukan Pak. Niscaya kalau suami ibu seperti itu, keren tidak Bu? Ibu bangga tidak? Ibu hormat tidak kepada suami pemaaf? Ya, suami itu kalau ibu salah tidak marah-marah, tapi bicaranya lemah lembut, di depan, tidak di depan orang, simpel nasihatnya. Udah gitu sebelum ibu minta maaf, ibu dimaafkan. Keren tidak begitu? Udah gitu suami ngasih uang. Keren tidak? Keren tidak? Hebat tidak? Mau nurut? Beres. Itu Ali Ridwan sakit tidak. Sudah kita nahan marah, kita memaafkan dan berbuat baik. Itulah rahasianya. Berbuat baik terus. Dia ngomong jelek, kita ngomong baik. Monyet. Assalamualaikum. Tenang aja. Gak usah sakit hati. Kalau mau bahagia, ini rumusnya. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Kalau dia menghina, kita menghina lagi. Kalau dia membeberkan aib, kita beberkan aib. Mau ngapain? Ikut pengajian.
Mau ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan orang? Mau apa? Yang ditiru itu yang baik, bukan yang jelek. Tidak ada bahagianya bagi pendendam. Tidak ada bahagia bagi orang yang suka membalas keburukan dengan keburukan. Ini ajaran Islam, ajaran bahagia, ajaran mulia. Enteng Pak, rezeki mah akan ngikut kalau kita disukai Allah. Rezeki kita ngikut sendiri. Di perut ibu juga dulu beres rezeki, gak banyak pikiran. Waktu bayi juga beres, langsung ada air susu. Nanti kalau kita soleh, bersih hati, rezeki itu ngejar seperti itu. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Pernah lihat cecak stres? Mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Cecak memang bergerak, tapi tinggi. Nyamuk dari got. Rezeki orang takwa seperti itu. Kita kerja, tapi nggak pakai stres, dan rezeki dari mana aja akan kejar ke kita. Tuh amalan. Senang sedekah, jangan marah-marah, maafkan orang-orang, berbuat baik, dan ditutup dengan banyak istighfar. Punya dosa kan? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Luar biasa banyak. Berapa kali istighfar sehari? Kau nggak bohong? Jangan. Kita mah istighfar lagi emosi. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Ibu Bapak yang baik, sampai jumpa di medsos. Gak perlu panjang lebar. Kita tutup dengan doa, tapi sebelum doa bersyukur ya, supaya doanya diijabah. Doa bisa merubah takdir dengan izin Allah. Keluarkan uang sedekah sambil baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik petugas, silakan duduk-duduk, kita akan berdoa ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai Allah yang maha baik, yang maha dekat, yang maha menyaksikan segala galanya, yang maha tahu segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan kami, Engkau pula yang menghidupkan dan mengurus kami setiap saat. Engkaulah pemberi karunia yang tiada berhenti. Ya Allah, Engkaulah yang memberi hidayah kami jadi seorang muslim. Engkau pula yang memberi taufik kami bisa berkumpul di rumah Nabi. Ya Allah, berkahi majelis ini. Jadikan saat ini saat Engkau ampuni seluruh dosa kami. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni, hapuskan ya Allah, senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, ampuni semua keburukan akhlak kami kepada orang tua. Ampuni semua perbuatan durhaka kami, sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami, bahagiakan sisa usia. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah. Ya Allah, lapangkan kubur orang tua kami, ringankan hisabnya. Jadikan ibu bapak bahagia di surga. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada keluarga kami. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik bagi anak-anak, belum mendidik dengan benar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Titipkan kepada kami rumah tangga sakinah. Jadikan anak-anak yang soleh-solehah. Cukupi keluarga kami hanya dengan rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Sehatkan ya Allah dari segala penyakit. Ya Allah, jadikan anak-anak kami berakhlakul karimah. Lindungi anak-anak dari perbuatan durhaka, dari apapun yang Kau haramkan. Jangan biarkan anak-anak terjerumus dalam dosa dan maksiat. Ya Allah, andai ajal memisahkan keluarga kami, kumpulkan keluarga kami di surga. Jangan biarkan satu pun jadi ahli neraka. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi ahli ibadah. Berikan kepada kami khusyuknya sholat, doa yang Kau ijabah. Jadikan kami semua menjadi orang yang senang bersedekah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar memiliki akhlakul karimah. Jauhkan kami dari fitnah, dari dosa, dari apapun yang Kau haramkan ya Allah. Kuatkan iman kami, istiqomahkan diri kami. Ya Allah, jadikan tempat bekerja ini menjadi ladang amal soleh, ladang rezeki yang berkah, ladang ibadah kami. Lindungi dari bala fitnah wal musibah. Ya Allah, andai suatu saat ajal datang, cabutlah nyawa kami semua husnul khotimah. Lindungi dari mati su'ul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu yang baik. Kalau ada takmir